Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita masuki acara inti, yaitu ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Muhammad SAG MSI, sekaligus memimpin doa. Kepada Bapak disilakan. Langsung lu ya Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebanyak ko uang tuh bunyi salamah. Koncang gitu, Kode puasa sunat kamu siang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acuangan muncul kayak yang tidur-tidur aja ya kau. Alhamdulillah. Lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amtaha. Memuji Engkau malam ini kami ya Allah, nikmat yang Kau berikan kepada kami. Walakal hamdu bi kulli bala'in dafa'taha. Kami puji Engkau ya Allah, musibah, bala, bencana jangan sampai ke negeri kami. Walakal hamdu bi kulli du'ain istajabtaha. Panjatan rasa syukur itu kami sampaikan kepadamu ya Allah, agar doa-doa kami Engkau kabulkan. Pujian itu adalah tiap tetesan darah dalam batin ini. Derap langkah kita datang dari rumah menghadiri acara ini, semua yang kita lakukan insya Allah akan bernilai ibadah. Amin. Ya Rabbal. Bersalawat kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang setiap kali kita ruku dan sujud, saat kita tahiyat kita berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa kita harus bersalawat kepada Nabi? Lawijtama'a qaumun, kalau berkumpul satu majlis tidak diucapkan salawat kepada Nabi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majlis itu majlis bangkai, berbau dia, tak barakah pertemuan itu. Kendati mengundang orang yang banyak, tapi di dalamnya tidak ada nilai-nilai keberkahan. Tadi adik-adik sudah ucapkan salawat Badar, ya, salawat Badar diikuti. Sekarang kita tambah salawat. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Ya Nabi salam alaika marhaban. Ya Rasul salam alaika marhaban. Selawat yang kita ucapkan tadi membuat pertemuan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kata Rasul, lawijtama'a qaumun, kalau berkumpul satu majelis, fayad'un Allah, mereka sama-sama berdoa dengan Allah, wa yu'minu sa'irahum, lalu satu di antara Allah Subhanahu wa taala. Ini malam tanggal kedua Muharram 1442 Hijriah. Kita munajatkan dengan Allah. Mudah-mudahan tahun depan Allah panjangkan umur kita, amin. Amin. Allah sehatkan badan kita, amin. Amin. Yang belum nikah Allah berikan jodoh, amin. Amin. Yang ngamin yang belum kawin, iko awak lah betul nak ngamin belum. Oh biar capek ya. Yang agak koncang nung ada mau bak menang ngamin. Mau narik bak menang. Tapi tidak apa-apa bu. Ambo duduk doke kemenak malam itu luar biasa.
Apa lah nak mau balik cakap pekemenak. Tadi pembawa acara mau pantun. Terbayang apa nak mau balik cakap pekemenak. Ingat dah mau. Cakap Pak Kadus merangkai, cakap Pak Kemenak mengambil. Kampung Tonga menghibur anak. Anak dihibur manjik batang pinang. Malam kosonang duduk dekat Kemenak, merasa umur berbalik hujan. Kata Pak Kemenak, tadi umur angin hujan. Kalau nengok di foto, kok macamnya enggak bang? Tadi mana-mana bang Atik nanti, apa tahu bang? Baik, kita sudah minta dengan Allah, minta dipanjangkan umur, minta disehatkan badan, minta disukseskan pendidikan. Malam ini adik-adik ini sudah menunjukkan kekompakan, menunjukkan kebersamaan, ketokan buat yang tua. Mereka berkata malam ini, wahai orang tua kami, asal kalian mampu membina kami, kami bisa kompak dan bersatu. Betul? Tapi adik-adik, kamu jangan bangga. Kamu nganggap malam kau sukses acara. Pak Kemenak 2 tahun bagus sekali kau diundang oleh remaja masjid. Enak 2 tahun Pak Kemenak. Ambos 10 tahun. Ikolah diundang remaja masjid. Bayang. Diundang remaja masjid. Adik-adik putih kau tak mungkin acara ini jalan tanpa kebersamaan. Tak mungkin bisa sukses tanpa ada kekompakan. Betul? Oh, yang selawat tadi bangga. Tengok pundak kami baca selamat, tak do kamu berselawat. Jangan bangga dulu. Kata yang tukang bertala piak, kamu bangga dengan selawatmu. Pundak do ambo bertala piak, mana kamu duduk? Iya beda. Kata bertala piak, yang bertala piak jangan bangga. Pundak do kami masang lampu, kau laang kamu? Iya beda. Bangga pasang lampu, bangga mentang lampu, bangga yang set acara. Kebanggaan kita hapus malam ini. Kalau sempat Denny kau dimatiin ya itu. Cakap boleh. Makna kebersamaan. Makanya Pak Kemenak izin, ambo kotogak di muka kota seizin yang tua. Jadi minta maaf kepada Fadilatul Kiram, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Beliau bukan sekedar Kepala Kantor Kementerian Agama, tapi Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Sarawangun. Ini luar biasa, menghidupkan agama Allah. Jam 8 malam baru balik tablik akbar di Aitam. Malam kok ada undangan datang lagi, makanan lom. Kebayang kamu? Teman jangan lupa kalau kamu bagi Pak Kemenak makan lama bagi yo. Kira terus terang gitu bang. Mau nyolong bela tidak mungkin. Ini luar biasa. Seorang pemimpin jadi tauladan. Makanya kita doakan, insya Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, amin. Allah sehatkan badannya, amin. Allah berikan anak-anak yang soleh-solehah, amin. Allah tambah pangkatnya, amin. Allah tambah istrinya, amin. Amin kalah, ya bala. Amin, tak tahu ada kamu. Hai. Tapi Pak Kemenak mulai dah pelak jangan lupa ganti ngoi. Ganti kami yo dikit. Fadilatul Kiram, kami hormati Bapak Kepala Desa. Ambo duduk sebentar kau dekat Pak Kades, itu nganokok bagompek patang. Kamu kalau patang. Wah. Rupanya dia ada bagi kita yaminan. Tapi luar biasa. Beliau ini kepala desa, mengayomi umat, orang yang dituakan di sisi pemerintahan. Kalau nak kawin kamu kades tanda tangan. Kalau nak nikah kita kades nasihat perkawinan. Begitu banyak jasanya di bidang pemerintahan, mengatur kita bersama. Insya Allah tahun 1442 Hijriah akan menjadi amal baik bagi beliau di masa akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wah, menjadi doa suka-suka lah mau teman-teman. Alim ulama, cerdik pandai, tua tahu, tokoh adat, tokoh masyarakat, penyuluh. Siapa lagi? Pemuda, ketua Irmas. Mana ketua Irmas saya Bapak? Wah, ingatkannya lah, weh.
Ambo bu jujur, kalau sempat ado anak moyang kamu keka lah bahagia kayaknya lah. Yang padek-padek macam tu jangan suka keluar. Kobek dari gini lah. Dan dosennya kuliah awak kuliahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diajak cerita tentang hijrah. Kalau tadi Pak Kemenak menyampaikan sambutan lebih kurang sekitar 10 menit. Ambo 12 menit ya Pak. Karena kita mulai jam 10 oh tak kabar 10 lewat 7 menit. Berarti tinggal 3 menit lagi. Kabar deh kamu Pak Kemenak belum makan. Kita tentang hijrah, saya cuma sampaikan 3 hal. Pertama, fase sebelum hijrah. Kedua, saat hijrah. Yang ketiga, setelah hijrah. Nih, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Selesai loh. Fase sebelum hijrah. Apakah yang pindah itu sekedar baginda Rasul? Tidak. Kejadian hijrah itu awal pertama kali hari Kamis. Hari Kamis berkumpullah orang-orang di sekitar Ka'bah. Mereka berkata, seorang yang bernama Umar bin Hisam. Umar bin Hisam itu nama kerennya. Nama populernya Abu Jahal. Itu kalau angsa pun nama Muhammad. Tapi mau cari-cari di FB tidak ada nama Muhammad. Oh, kalau di FB nama Jody. Tuh boleh dah. Lain nama asli, lain nama panggilan. Begitulah Umar bin Hisam. Abu Jahal koko tadi kumpulkan kabilah-kabilah. Apa dia bilang? Nanti malam melaksanakan sebuah persekusi. Ambo minta seluruh kabilah hadir. Kumpul kita di Darun Nadwah. Dar artinya rumah, Nadwah artinya tempat musyawarah. Rumah tempat musyawarah ini dibangun bukan zaman Rasulullah, tapi yang membangunnya adalah kakeknya bernama Kusoi. Jadi Pak Kades, kalau ada kades-kades ini kau bangga, kami di dusun kami dan adene buat gedung serbaguna. Jangan bangga dulu, Kusoi lalamu itu. Awak mau kini dibuat oleh Kusoi. Kumpullah mereka di situ. Panggil satu persatu kabilah. Tegak Abu Jahal. Hadirin, utusan kabilah yang saya hormati. Cik Maman yang ceramah. Kita lah berjumpa kok. Muhammad iko kita asingkan sudah. Muhammad ekonominya kita tekan sudah. Kini tidak ada jalan lain. Yang lah pindah ke Madinah itulah banyak. Sudah berapa kakak yang keluar dari Makkah? Amo minta kini kau juga kita ambil kesepakatan Muhammad harus kita bunuh. Kumpul mereka sebelum hijrah. Datang pendapat, wah yang benar ini. Kalau kira-kira nak bunuh Muhammad, kelak kau bilang kami kau dimusuhi. Muhammad itu bangsawan, Muhammad itu orang hebat, keluarganya tinggi-tinggi. Abdullah, Abdul Muthalib, Bani Hashim, dia menguasai kota Makkah. Kalau sempat ketahuan kami bunuh, hancur kami kabilah ini. Jadi macam mana? Ambo usul kita kompak. Utus masing-masing utusan kabilah kepung rumah Muhammad, hancurkan dia. Dak kanado Bani Hashim kelak nak nuntut. Kasapo nak dituntut bunuh banyak bunuhan. Oh, masuk akal. Kumpul. Begitu kumpul, mata-mata datang. Siapa itu malaikat Jibril bisikkan kepada Muhammad. Muhammad, nanti malam Jumat kau pindah. Pas malam kau. Di malam Jumat berangkat kau ke kota Madinah. Hijrah kau Muhammad. Kata malaikat Jibril, kau datang di rumah Abu Bakar, ajak Abu Bakar itu berganti. Baik. Sami'na wa ata'na. Begitu bocoran informasi ku sampai, Nabi Muhammad diperintahkan hijrah.
bahwa dia akan dibunuh, dia akan dikepung. Sore hari Muhammad datang menjumpai Ali bin Abi Thalib. Katanya Ali, wa ang malam kilak, dia tidur di tempat tidur abang. Ini cerita sebuah katan, lagi-lagi yang berkorban itu pemuda. Makanya pemuda itu dijelaskan, ad-dunya bustanun tazayyanat bi khamsati asya. Dunia itu indah, kampung itu bagus, daerah itu aman, sejahtera. Kenapa dia aman? Kalau di dalamnya ada 5 faktor pendukung. Kalau kampung tonga pemacam mikrofon yang mogangnya 5. Tazayyanat bi khamsati asya. Pertama, bi ilmil ulama, posisi jempol. Dusun kona elok kebanyo, harus ada arahan orang-orang alim. Tokoh masyarakat harus berperan, jadi contoh, jadi kiblat, jadi panutan. Jangan sampai kelak banyak yang tua, banyak yang alim, doa tak baca, banyak yang codiak, undian tak selesai. Betul? Hati-hati. Kasame tak akhir. Mengkasar Tuhan saudara. Kata Pak Kemenatanya rambut lah putih ya. Jalan tengah jalan pakai celana kotor. Anak nengok menantu lihat mana murah orang tua. Hidupnya kampung, mulianya desa tergantung ilmu orang alim, tokoh masyarakat. Selesai satu. Yang kedua bi'adril umara. Kalau orang alim sudah berperan, tokoh masyarakat ikut andil. Yang kedua kata Rasulullah, bi'adril umara, keadilan pimpinan. Siapa pemimpin desa? Kades. Kalau dusun kami, Des, banyak yang ribut baru tadi, gara-gara pembagian BLT, Bang. Rupanya di dompet dusun tuh siapa yang miliannya potong tuh dibagian ya? Aida tuh bukan dah. Ribut. Kalau sudah jadi pemimpin milik umat, ketika sudah menjadi pemimpin adil. Bayangkan bagaimana Umar bin Khattab memecat gubernurnya Umar bin As di kota Mesir. Kenapa? Ketika itu dia tidak berlaku adil dengan seorang Yahudi. Dibongkarnya rumah Yahudi, dibangunnya masjid. Umar bin Khattab marah. Si kawan Umar bin As, aku minta kepada engkau bangun kembali rumah Yahudi itu. Jangan mentang-mentang kau punya kekuasaan, kau raja, kau gubernur, lalu kau hancurkan rumah Yahudi. Ingat Umar bin As, hidup ini pasti akan berakhir dengan kematian. Gubernur diminta adil oleh Umar bin Khattab karena semena-mena dengan seorang janda perempuan Yahudi yang lemah, tapi dibela oleh pemimpin yang adil. 2. Ulama sudah, tokoh masyarakat sudah, pemimpin yang adil. Yang ketiga, ibadatil ubat, amanatit tujar, nasuhatul muhtarifin. Kalau kita singgah-singgah, dermawan orang kaya. Kemudian apalagi para pemuda. Kemudian apalagi yang terakhir, doanya rakyat. Kalau rakyat sudah mendoakan, pemuda sudah berperan, orang kaya ikut andil, pemimpin sudah adil, tokoh masyarakat berada di dalamnya, insya Allah dusun kita menjadi baldatun thayyibatun warabun. Sebelum hijrah. Sekarang tahapan hijrah. Yang kita contoh sebelum hijrah, Ali. Ketika sedang hijrah, Nabi Muhammad berangkat bukan arah Yasrib, tapi ontanya Abu Bakar putar haluan mengarah ke utara, arah ke Syam. Kenapa mengarah ke Syam? Nak mengelabui orang kafir Quraisy biar jangan tahu bahwa Nabi Muhammad kok ke situ lewatnya. Abu Bakar ambil anaknya yang paling kecil, namanya Abdullah bin Abu Bakar. Kata Abu Bakar, nak, waang tugas jadi mato-mato, keliling-kelilinglah nanti di kota Makkah. Donga-donga apa undiang urang, donga-donga apa cocokanti.
Nak kemana dibuatnya ayah angkau kila? Nak bakal dimanokannya Nabi Muhammad? Kau dengar di setiap dinding, di setiap pasar, kau lapor dengan ayah. Iko kodes gunungnya anak muda. Anak muda jangan dimusuhi. Anak muda jangan dianggap sepele. Anak muda jangan dianggap enteng. Wa angkan bangun godang. Angkan bangun seberapa. Ang berpikir, ang masih belajar. Anak-anak muda inilah ketika zaman Abu Bakar berperan menentukan kebijakan. Makanya adik-adik, saya setuju dengan Pak Kemenak tadi. Ini skalanya dusun, maaf, model kegiatannya di dusun, tapi skalanya sudah skala kabupaten. Allahu Akbar. Mana takbir pemuda? Allahu Akbar. Nah, itu baru. Baik. Kedua, tahapan ini ada bernama Abdullah bin Abu Bakar. Tapi begitu sampai setelah hijrah, sampai Nabi di Madinah, apakah putus persoalan ini dengan pemuda? Tidak. Nabi diturunkan ayat kepada Rasul, kepada Muhammad SAW. Izu wa fatan Muhammad, belajarlah engkau dari seorang bernama Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dia anak kecil, lalu tumbuh remaja. Yang dia hadapi perjuangannya adalah ayahnya. Rupanya Nabi Ibrahim kau dalam wahyu Al-Quran sampai kepada Nabi, nyokoko tadi punya ayah. Ubahnya koko maaf. Kerjanya tak lain mak, buat patuang. Nama ayahnya Azar. Azar kau tukang buat patuang. Nabi Ibrahim ngajak orang menyembah Allah, bapaknya tukang buat patung ngajak orang nyembah patung. Bayangkan perjuangan. Anak sekolah di pondok, anak pakai baju jubah, anak pakai kopiah, tapi bapaknya masih celana pendek. Bapak lagi tidak mau ke masjid, bapak lagi sibuk dengan mabuk-mabukan, bapak lagi sibuk dengan maksiat mungkarat. Bagaimana cara Ibrahim berdakwah kepada ayah? Tengok. Begitu selesai, Ibrahim ingatkan, Pak, sudahlah buat patung. Kata ayahnya, nak, patung ini kan aku jual. Aku sampaikan dengan Raja Namrud. Hasilnya kita buat makan. Aku minta, sudahlah, urus saja urusanmu. Jangan kau urus urusan ayah. Sekali cuma dicakap oleh Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim? Sa'astaghfiru laka rabbi. Ayah, aku cuma minta dengan Allah agar Allah ampuni dosa ayah. Halus cara Ibrahim. Makanya tadi sholawat badar adik-adik kau tadi. Nanti minta di yaumil akhirat. Kalau kita tak sempat mendakwahkan orang tua, datang kita masjid, sampiri kuburannya, bacakan Fatihah, bacakan Yasin, angkat tangan sepertiga malam, duhai Allah, ampuni dosa ayahku ya Allah. Mungkin ketika dia hidup banyak maksiat ketimbang taat, banyak dosa ketimbang pahala. Aku sebagai anaknya tak bisa berbuat banyak dan aku minta ampunilah dosa kedua orang tuaku. Anak yang soleh. Mak, ibu bapak, kita doakan remaja-remaja masjid Koko. Insya Allah 20-30 tahun akan datang menjadi orang-orang alim untuk dusun kita. Amin. Dengan catatan yang cerdik-cerdik itu kumpul dusun. Jangan biarnya kawin doa. Itu catatan dia kini dapat pasal kita. Lalu yang kedua, begitu di dalam Al-Quran disebutkan izhuwa fatan. Dia itu adalah Ibrahim pemuda ketika itu. Pemuda mengajak ayahnya untuk menyembah Allah. Pemuda berdakwah kepada Raja Namrud. Bayangkan, Raja Salih dia dakwah. Tapi apa kata Raja? Aku tengok itu patung-patung yang di tempat mihrab kami sudah hancur. Tolong Perdana Menteri cari tahu siapa yang menghancurkannya. Dapat bisikan kepada Tuan Raja. Raja panggil Ibrahim. Ibrahim, a'anta fa'alta haza bi'alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami Ibrahim? Apa kata Ibrahim? La bal fa'alahu kabiruhum haza. Yang menghancurkannya bukan Allah, tapi itu ada patung yang paling besar. Tengok kampaknya ada di bawah. Cara Ibrahim berdakwah dengan pimpinan.
Adik-adikku, kalau kira-kira ada salah kades, ada salah orang tua, jangan mentang-mentang kamu sudah remaja masjid, kamu hari ini sudah hijrah, jangan kelak imbau mak, Pak Siko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama dakwah pulau kaya umatnya di sini. Tidak, gunakan bahasa orang tua, gunakan bahasa Pak Kemenak, Pak, sampaikan dengan ayamo, sampai kini, nah 20 tahun umurmu belum pernah kamu nengok ubak mas main suku. Sampai. Macam mana anaknya nak sholat subuh, orang tuanya tidak. Makanya adik-adikku selesai malam ini Bu Haja, kalau sudah kita bina anak-anak ini menjadi anak-anak hijrah, buat lagi komunitas kampung tengah remaja masjid subuh berjamaah. Buat, siapkan rebana. Nanti Pak Kemenak bantu rebana, bukan kempangan tutoleh dulu dah, tapi untuk nyago ke subuh. Buku agak kue. Di mana mulai pertama kali Ustaz? Mulai dari rumah masing-masing. Ambil rebana, buah kau buah. Paling-paling 2 hari jajan lagi ya. Baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah Ibrahim. Bagaimana pemuda berdakwah dengan pemerintah, berdakwah dengan orang tua, tapi jangan salah. Seorang pemuda jangan salah langkah. Saya ingatkan, Pak. Ingat adik-adikku. Tadi cakap Pak Kemenak jelas, pergaulan jaga baik-baik. Perempuan itu timun, jantan tu derian. Nak didate timunan cua-cua. Nak dibawa tambah hancur. Pelihara murah, jaga harga diri, jaga kehormatan. Jangan pergaulan bebas membuat kita hancur sehancur-hancurnya. Saya ingin catat 4 hukum. Kalau ada anak lahir di luar nikah, 4 konsekuensi yang harus diterima. Pertama, anak itu binnya bukan bin bapaknya. Anak monian, kami dulu tuh walaupun terjadi sebelum tuh, sudah tuh kami akad nikah, coba tes genetiknya, tes DNA-nya, pasti anak monian mirip rambut ambo, muko ambo, jalan ambo, dak donen beda. Bu, dalam Islam tidak mengenal DNA. Kalau anak lahir di luar nikah bukan bin bapaknya. Hati-hati. Perjelas Rasulullah. Jelas Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, jelas keturunannya. Kedua, kalau dia anak jantan yang lahir tadi, Mak, dia tidak boleh menjadi wali untuk menikahkan adik-adiknya. Hati-hati. Kalau lahir anak di luar nikah, maaf. Jantan yang lahir ke tadi meninggal bapaknya, datang maknya berkata, "Lok, iko adik anak betunak lok, emak minta karena ayah anglah meninggal, waanglah jadi wali adik engkau." Maaf. Anak yang lahir di luar nikah, dia tidak boleh menjadi wali bagi anak adiknya yang mau dinikahkan tadi. 2. Hati-hati. Ketiga, kalau kebetulan yang lahir itu perempuan, batino yang lahir ke tadi, bapaknya tak boleh menjadi wali ketika anak tersebut mau nikah. Punya nama batino apa? Datanglah ke penghulu, Pak Penghulu, malam kila mau nikahkan anak, walinya siapa? Ambo ayahnya. Oh, wali nasab, betul, tulis. Datang bisikan dari tetangga, Pak Penghulu mohon maaf, itu dulu waktu dia nikah baru 3 bulan kawin, budak telah lahir. Pak Penghulu harus ambil alih. Jangan paksakan pernikahan. Wali menikahkan anaknya sementara anak itu adalah anak zina. Siapa walinya? Wali hakim. Penghulu, kuake, pembantu penghulu, itu menjadi wali. 4. Yang keempat, kalau anak itu hidup, lalu dia punya ayah, ayahnya meninggal. Ketika ayahnya meninggal, la turasulah, dia tak punya hak mewarisi harta ayahnya. Makanya adik-adikku jaga baik-baik pergaulan. Boleh bergaul sebatas yang dihukumkan dengan syariat Islam. Mulai malam iko, kalau kau ada nomor handphone pacar di handphone, capaan.
Kalau kau kira-kira masih suge, ilangan. Kalau kena ngajak-ngajak bertemu, dak. Kenapa? Aku sudah hijrah di tahun 1442 Hijriah. Setuju tak? Was. Orang tua saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 menit sudah. Tanpa terasa ternyata setengah jam lebih aja akhirnya kita bercakap. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi sebelum hijrah menjadi pedoman bagaimana perjuangan Ali bin Abi Thalib. Saat proses hijrah bagaimana anak muda Abdullah bin Abu Bakar. Setelah hijrah bagaimana Nabi diwasiatkan tentang Ibrahim alaihissalam. Lalu yang terakhir Nabi sampai ke Madinah yang dibangun adalah masjid. Oleh sebab itu adik-adik, kita lahir dari remaja masjid, jadilah pemakmur masjid. Jangan kira awak ke remaja masjid tapi jago nih lagi. Awak remaja masjid tapi semayang tak tahu. Allahu Akbar semayang. Yang betino jelas angkat tangannya. Kalau jantan ala uzunain, batas telinga kau jantan. Kalau batino ala pahizai, ala mangkibai, batas bahu. Allah. Jangan kelawak batino Allah. Atau sebaliknya pemuda-pemuda Allah. Masih lomak juga batas kau bang. Allahu Akbar. Jangan idah ya Allahu Akbar. Kau lagi semen tarawih kan? Ya. Macam-macam. Berapa kau? Allahu Akbar. Allah, yang paling parah Allah Akbar. Hati-hati pakai ilmu. Belajarlah adik-adikku, buat komunitas subuh berjamaah. Panggil ustadz ustazah, panggil penghulu. Bang, ajari kami mandi wajib. Bang, ajari kami sholat. Bang, ajari kami bagaimana akhlak Al-Quran. Materi-materi tentang kajian subuh adik-adik remaja masjid boleh susun. Demi karena kita mungkin tak semua dari pondok pesantren, tapi agama itu akan hidup di zaman kita nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang kita lakukan, Rasulullah sampai di Madinah yang dia bangun adalah masjid, tapi di ujung masjid Rasul angkat tangan berdoa. Ini doa. Berdoa tuh angkat tangan begini, Bu. Ini ujung tali kita nih. Rasulullah jelaskan mengangkat tangan dalam doa 2 kaifiat. Yang pertama, telapak tangan ke atas, punggung tangan ke bawah. Nih, pertama. Yang kedua, telapak tangan ke muka, punggung tangan ke kiblat. Ke depan. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait. Doa pertama macam ko, yang kedua koman ko. Dak do badoa tangan dati bawah. Riwayat cuma 2, 1, 2. Ketika menghadap kiblat, Rasul pengen mengambil barokah, datanglah penolak bala, makanya dibalikkan tabarrukan alaihi, punggung menghadap ke muka, telapak tangan menghadap ke depan. Makanya ada tuh. Ada yang bertanya dengan aku, ngapa pula baca doa ya dapi al-bala, kamu kok pula ada riwayatnya, Pak. Kita buka di dalam kitab yang dikaji khusus oleh Ustaz Abdul Somad, menjelaskan bagaimana kaifiat doa dan tata cara mengangkat tangan. Download, tengok bagaimana aturannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Saya berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ini cikal bakal Kampung Tengah remaja masjid menjadi ikon untuk dicontoh pemuda-pemuda lain di masa akan datang. Amin. Dan jangan berhenti sampai di sini. Istiqomahlah untuk masa-masa akan datang. Dan harapan kita, insya Allah ini akan menularkan dakwah kepada yang lainnya. Kita tutup kajian kita dengan doa. Mudah-mudahan awal tahun sampai tahun yang akan datang, Allah kabulkan permintaan kita. Allah sukses.